Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba sebuah power tool yang mungil ya, kecil. Ini adalah sebuah laser distance meter atau alat untuk mengukur jarak ataupun panjang. Kali ini yang akan kita coba dari merek DCA Power Tool dengan model ADF05-60. Kalau kodenya 60 itu kemungkinan nanti panjang maksimalnya itu sekitar 60 meter ya untuk ukurannya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan unboxing, kemudian nanti kita akan coba dan kita review seperti apa laser distance meter dari merek DCA ini. Yuk. Baiklah rekan-rekan, kita mulai untuk mereview power tool di kesempatan kali ini. Kita akan mencoba dari merek DCA Professional Power Tool dengan model ADF05-60. Nah, ini adalah laser distance meter. Nah, di samping kiri dari boxnya ini ada beberapa spesifikasi, cuma tulisannya kecil-kecil dan nanti akan saya infokan di layar monitor saja ya. Kemudian langsung di bagian kanan di sini ada QR code untuk registrasi e-garansi. Langsung kita buka saja untuk kemasannya. Di sini ada buku-buku. Untuk yang pertama ini ada manual instruksi untuk mempelajari cara penggunaannya. Ini masih dalam bahasa Inggris ya, belum ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kartu garansi fisik, ini dari Melser Global Sejahtera. Nah, untuk garansinya yang berlaku adalah gratis servis dan 1 kali suku cadang selama 6 bulan pertama, dan sisanya potongan 30% untuk suku cadang dapat digunakan berkali-kali. Ini ada buku manual satu lagi. Dan untuk unitnya ini kita pisahkan terlebih dahulu ya. Kita akan cek aksesorisnya, kita dapat apa aja. Nah, ini kita dapat baterai ya. Ini adalah baterai A3, tapi ini baterainya rechargeable, berarti dapat dicas ulang ya. Ini kapasitasnya adalah 900 mAh. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, baterainya ada 2. Kemudian yang selanjutnya di sini disertakan untuk kabel pengecasan. Ini masih menggunakan sistem micro USB dan USB Type A ya. Dan disertakan juga ini untuk kantong untuk menyimpan dari laser distance meternya. Kemudian ini ada strap atau tali yang dapat kita pasang di unitnya nanti. Baik, langsung saja rekan-rekan ya, kita lihat untuk unitnya seperti ini. Untuk desainnya sih compact ya, compact, kecil, cuma agak tebal sedikit. Nah, untuk finishingnya dan build quality-nya bagus. Di bagian depan di sini ada layarnya cukup lebar. Kemudian modelnya di sini tertera DCA ADF05-60. Di sini ada tombol untuk pengukuran. Kemudian ini tombol mode. Ini untuk tombol memori 1 di tengah, kemudian plus minus. Kemudian ini tombol unitnya, dan ini untuk mute dari suara. Di tengahnya untuk mematikan dan clear data. Untuk di bagian bawah di sini untuk soket pengecasan, di bagian samping di sini untuk speaker. Di samping kanan di sini untuk pemasangan tali atau strap ini ya, nanti dapat kita pasang di bagian samping. Kemudian di bagian sebaliknya ada mereknya DCA, kemudian ada spesifikasi dan ada nomor seri juga. Nah, untuk pemasangan baterai di bagian bawah di sini ada penutupnya, tinggal kita buka tanpa perlu obeng ya. Nah, ini baterainya ada 2, kita bisa pasang baterai rechargeable atau baterai biasa yang A3. Di bagian depan di sini untuk sensor dari lasernya, yang kecil ini untuk laser warna merah. Kemudian yang bulatan besar ini adalah lensa untuk penerima dari pengukurannya ya. Sekarang kita pasang terlebih dahulu untuk tali atau strapnya, supaya nanti kalau kita bawa tidak mudah terjatuh. Kita bisa pasang seperti ini, kemudian dapat kita selipkan di tangan sehingga untuk membawanya juga lebih mudah ya, tidak takut jatuh untuk unitnya. Kemudian kita pasang untuk baterainya, kita pakai baterai bawaan yang rechargeable ini. Seperti ini, tinggal kita pasang, kemudian kita tutup kembali. Sekarang kita coba nyalakan terlebih dahulu ya rekan-rekan ya. Nah, ternyata layarnya ada backlightnya ya, jadi menyala sehingga di gelap itu akan terlihat untuk layar dan hasil pengukurannya. Sekarang kita akan coba untuk lakukan pengecasan ya, supaya nanti baterainya full dulu baru kita gunakan untuk mencoba mengukur. Ya, untuk kabelnya ini panjangnya sekitar 50 cm. Kita langsung colokkan saja. Kita bisa menggunakan power bank
seperti ini untuk mengecas. Nah, ini sudah mengecas ya. Kalau mengecas dia akan bergerak untuk bar dari indikator baterainya. Nah, nanti kalau sudah penuh, nanti untuk barnya ini akan berhenti dan full ya. Kita cabut dulu untuk kabelnya. Sekarang kita lakukan pengetesan ya. Kita nyalakan terlebih dahulu seperti ini untuk tampilannya. Kemudian untuk fungsi yang pertama, ini tombol untuk mengatur posisi pengukuran dari depan di sini. Atau kalau kita tekan sekali lagi, pengukurannya akan pindah di bagian bawah. Di sini ya, untuk mulai pengukurannya. Selanjutnya di sini ada untuk sudut kemiringan dari alat pengukur ini. Dapat kita gunakan untuk mengukur kemiringan seperti ini, dapat kita miringkan. Kemudian secara rebah seperti ini juga tetap berfungsi ya, untuk pengukur kemiringan atau sudutnya. Oke rekan-rekan ya, selanjutnya kita coba untuk menu. Di sini ada menu, beberapa menu ya. Kita pencet sekali, ini fungsinya untuk mengukur luas ya. Otomatis nanti akan menghitung otomatis. Kemudian untuk volume. Kemudian yang selanjutnya ini untuk mengukur fungsi dari segitiga atau Pitagoras ya. Jadi sudut kemiringan atau ketinggian sebuah bangunan. Seperti ini ada beberapa fungsi, bisa dilihat saja untuk bentuk dari model pengukurannya. Jadi ini tergolong lengkap ya untuk fungsi-fungsi pengukuran dari laser distance meter DCA ini. Baik rekan-rekan ya, kita akan coba yang lain. Di sini adalah untuk penyimpanan data pengukuran ya. Jadi kita bisa simpan untuk data pengukurannya, dan untuk data ini dapat menyimpan sampai dengan 20 ya. Kita coba. Kita lihat datanya yang sudah tersimpan di sini sampai ya 20 ya. Kemudian di sini adalah menu untuk menambah atau mengurangi dari pengukuran kita, dari 2 kali pengukuran ya. Kita coba. Ini akan kita tambah ya, pengukuran pertama ini 0,3 meter. Kemudian ini kita tambah, kita pencet plus. Kemudian kita tambah dengan pengukuran yang kedua. Oke, sudah selesai seperti ini. 0,3 tambah 0,2 berarti langsung otomatis ketemu panjang totalnya 0,5. Begitu pula dengan pengurangan pengukuran ya. Ini pengukuran pertama, ini akan kita kurangi. Jadi kita pencet yang lama ini untuk tombolnya, minus dikurangi dengan pengukuran yang kedua. Nah, ini hasilnya seperti ini, 0,2 dikurangi 0,1 ketemunya 0,116 meter. Jadi ini akan lebih praktis ya. Kemudian yang bawah ini adalah tombol untuk mute seperti ini. Jadi kalau kita pencet-pencet nggak ada suaranya, tapi kalau kita on-kan lagi, kalau kita pencet akan ada suaranya seperti ini ya, tergantung selera masing-masing kalau ini mah. Nah, sekarang kita lanjutnya, kita akan coba untuk media hitam, apakah bisa lancar ya pengukurannya. Ini deteknya juga oke. Di media putih ini juga tetap oke ya rekan-rekan ya, untuk pengukurannya tidak ada kendala. Sekarang kita coba bandingkan antara mistar penggaris ini dengan laser distance meter ya, apakah sama atau tidak. Ini di angka mistarnya di 40 cm, hasil pengukurannya di 0,402 meter. Jadi 0,02 cm ya untuk selisihnya. Kemudian di sini juga sama, selisihnya 0,02 cm. Jadi kecil banget selisihnya. Kemudian ini digunakan untuk pengukuran secara terus-menerus continue. Ini ternyata minimalnya ada di 10 cm rekan-rekan ya. 10 cm dia tidak bisa mengukur. Jadi bisanya lebih dari 10 cm. Nah, ini sekarang kita akan coba untuk mengukur luas dari sebuah bidang ya. Kita pindah dulu ke posisi depan pengukurannya. Saya menggunakan bidang yang kecil saja. Kita ukur pertama panjangnya seperti ini 0,249, kemudian lebarnya di sini kita ukur 0,249 sama ya. Jadi ini untuk kelilingnya totalnya 0,996,
dan untuk luasnya 0,062 meter persegi. Jadi ini data hasil ukurannya itu lengkap ya, ada keliling dan juga ada luasnya juga. Selanjutnya kita coba untuk mengukur segitiga ya. Jadi untuk mengukur ketinggian kita coba untuk jarak kemiringan dulu, kemudian jarak yang datar. Nah ini kalau kita lihat, jadi total untuk ketinggiannya adalah 0,169 meter. Jadi ini praktis ya untuk mengukur ketinggian dari sebuah bangunan juga bisa. Yang selanjutnya kita dapat mencoba untuk beberapa fungsi yang lain ya. Sini tinggal kita pelajari saja untuk dicoba. Nah ini sekarang kita coba untuk di luar ruangan. Jadi ini siang hari dan terik. Kita coba apakah masih berfungsi untuk lasernya bisa mengukur di terik matahari seperti ini. Ternyata masih bisa ya. Ini jaraknya di 1,3 meter. Dicoba untuk continuous pengukurannya juga tetap bekerja ya. Dan ini saya menggunakan tripod supaya lebih stabil, hasil pengukurannya jadi lebih oke ya jika menggunakan tripod. Dan untuk jarak jauh ini 34 meter juga masih oke menggunakan tripod seperti ini, jadi akan lebih stabil. Baiklah rekan-rekan, sudah selesai ya kita mencoba laser distance meter dari merek DCA. Ini sekarang waktunya kita kesimpulan ya setelah kita coba tadi. Yang pertama dari segi build quality, kalau produk DCA itu sudah bagus rekan-rekan ya. Saya sudah banyak menggunakan produk DCA. Untuk kualitas dari materialnya, finishingnya itu selalu bagus. Kemudian yang saya suka dari model ini adalah dia menggunakan baterai yang kompatibel ya. Jadi bisa menggunakan baterai yang bisa dicas atau rechargeable seperti ini ya. Ini yang modelnya A3. Jadi kalau menggunakan model A3 seperti ini, kita bisa ganti menggunakan baterai yang biasa. Baterai yang dijual di pasaran yang bukan rechargeable kita juga bisa pakai. Jadi kalau ini rusak ataupun ini sudah habis, tidak ada listrik, kita nggak bisa ngecas, kita bisa lepas ganti baterai yang biasa yang A3. Kemudian layarnya ini juga sudah ada backlight-nya ya, sehingga saat kita gunakan di tempat-tempat gelap, di dalam ruangan, ini bisa lebih terbaca ya untuk hasil pengukurannya. Nah untuk akurasi dari laser distance meter DCA ini hanya sekitar 2 mm saja. Kemudian ada beberapa fungsi yang menarik yang dapat membantu pekerjaan kita ya, seperti untuk mengukur luas, mengukur volume, kemudian mengukur ketinggian, sudut ketinggian suatu bangunan. Ini dapat kita gunakan menggunakan satu alat ini. Untuk harganya ini di toko online tadi saya udah cek-cek kisaran 480.000 ya rekan-rekan ya di toko online. Ya mungkin akan beda toko, akan beda harga, tapi kisarannya sih di sekitar 480.000 rupiah. Nah buat rekan-rekan yang pengen beli laser distance meter dari DCA ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video untuk link pembeliannya. Jadi untuk kesimpulan akhirnya rekan-rekan ya, ini menurut saya dengan harga sekitar 480.000 ini menurut saya sih worth it ya untuk kita gunakan membantu pekerjaan kita dalam pertukangan. Kita saat mengukur ruangan, mengukur panjang, mengukur dari volume sebuah ruangan, ini akan lebih gampang dan lebih cepat, dan tentu saja ini juga akan lebih presisi. Mungkin saran saya jika rekan-rekan menggunakan alat seperti ini dengan jarak ukur yang panjang mungkin sekitar 50 ataupun 60 meter ke atas, rekan-rekan sebaiknya menggunakan alat bantu dudukan ataupun tripod ataupun ditaruh di tanah apapun di dinding supaya alat ini tidak bergerak saat pengukuran, sehingga nanti pengukurannya akan lebih presisi. Baik rekan-rekan ya, kurang lebih seperti itu untuk review kita kali ini. Semoga dapat memberikan referensi buat rekan-rekan yang mungkin sedang mencari alat ukur atau laser distance meter seperti ini yang kualitasnya bagus, harganya juga terjangkau. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.